Oke. Hai kawan jalan semuanya. Hari ini saya sama Bubu udah sepakat nih, kita bakalan bikin channel baru di YouTube namanya Nanda Ica. Nah, itu semua kami share tentang ya kehidupan kami lah di rumah, di kantor atau liburan. Nah, di situ juga kita share tentang apa yang kita pikirkan di baik itu di dunia film, atau mungkin istri saya itu si Bubu mau sharing-sharing tentang masak kali ya, atau juga mungkin dia kita coba todong-todong sharing tentang ngatur keuangan juga kan, bisa juga kan ya, intinya segala hal yang memang pemikiran yang ada berseliweran di keluarga kami. Semoga bermanfaat pemikirannya. Jadi kalau memang bermanfaat nanti teman-teman bisa subscribe ya. Oke, lanjut nih ya. Jadi saya mau sharing-sharing nih sama teman-teman semua. Saya itu baru aja nge-scroll Instagram, dan di salah satu selebgram gitu saya ngelihat dia ngulas tentang serial di Netflix namanya Move to Heaven. Apaan ya gitu kan, apa filmnya ini kayaknya menyentuh gimana gitu dari judulnya kan. Jadi penasaran deh. Nah, saya coba cek, saya nonton episode pertama. Yang bikin saya pengen nonton itu adalah karakter dari bapaknya. Jadi Move to Heaven itu adalah sebuah perusahaan yang penghapus trauma. Jadi kalau di Korea itu ada loh orang dibayar memang untuk ngebersihin kamar dari mendiang atau dari almarhum yang baru meninggal gitu. Jadi misalnya anaknya baru meninggal, maka dia nggak kuat mungkin bersihin kamar anaknya karena ada peninggalan barang-barang yang membangkitkan memori gitu ya. Jadi ibunya atau ayahnya menyewa jasa penghapus trauma ini. Jadi dibuanglah semua barang-barang yang ada di ruangan mendiang. Banyak juga sih kadang-kadang orang di Korea itu tinggal sendiri kan, misalnya dia meninggal, kebetulan dia hidupnya di apartemen, jadi kan jauh dari keluarga misalnya. Jadi layanan inilah yang ditelepon untuk membersihkan ruangan apartemen tersebut sebelum nanti datang lagi orang baru yang menyewa kan. Jadi ternyata profesinya ini cukup unik gitu, banyak banget yang bisa digali gitu ya. 저는 유품정리사 한구루입니다. 지금부터 마지막 이사를 시작하겠습니다. Nah, balik lagi ke yang saya bilang, yang bikin saya pengen nonton itu adalah salah satunya karakter si bapaknya itu loh. Aduh, itu jadi relate sama saya gitu, karena bapaknya itu sangat-sangat apa ya, mukanya tuh teduh, bijaksana gitu, penyayang gitu. Sementara anaknya memang ada sedikit kelainan psikologis gitu yang membuat anaknya itu susah bersosialisasi sama orang. Tapi dengan keterbatasan anaknya itu bapaknya tetap sayang sama anaknya, dan karakter bapaknya itu bikin saya aduh, ini bapak idaman nih gitu kan. Jadi saya pengen nonton. Nah, Move to Heaven sendiri yang bikin perusahaan itu unik gitu ya di dalam filmnya. Kalau perusahaan-perusahaan lain yang membersihkan ruangan mendiang atau almarhum itu biasanya ya tinggal dibersihin terus dikumpulin barang-barangnya dibuang gitu ya. Nah, kalau perusahaan Move to Heaven saat dia mengumpulkan barang-barang dari mendiang atau almarhum, dia tidak membuang semuanya. Jadi dia menyimpan barang-barang yang dianggap penting, dan nanti barang-barang tersebut akan diberikan ke keluarga almarhum. Sebagai apa ya, kalau mereka menyimbolkannya itu barang-barang yang dikumpulkan adalah hati dari almarhum. Macam-macam, ternyata unik ya gitu. Jadi kita bisa dari orang yang meninggal itu kita bisa tahu apa sih cita-cita dia, apa sih keinginan terakhir dia, atau sesayang apa dia sama keluarganya. Nah, macam-macam deh. Jadi dia jadi kayak detektif yang mencari tahu apa sih ininya almarhum sebelum dia meninggal tuh, keinginan terbesarnya apa, atau sepanjang hidupnya dia itu apa sih ininya kekuatan dalam dia menjalani kehidupan itu. Nah, itu jadi kayak detektif, mereka ngumpulin satu-satu di sudut-sudut kamar almarhum, dan mereka mengumpulkannya ditaruh ke sebuah box. Nanti box itu yang akan dikasih ke keluarga almarhum. Nah, serunya adalah nggak semua keluarga mau menerima kotak itu kan, sampai akhirnya nangis-nangis bobai gitu, dan akhirnya ada keluarga yang akhirnya menerima kotak tersebut. Nah, berikutnya film ini juga selain memang taci-taci emosional kayak gitu, sebenarnya film ini tuh memasukkan unsur-unsur isu sosial juga sih teman-teman. Jadi ada yang tentang
isu seorang anak yang tidak diakui oleh keluarganya karena banyaknya pengeksporan bayi-bayi ilegal dari Korea ke luar Korea. Itu ternyata ada lah orang yang pengen mengadopsi bayi-bayi Korea, itu dibuang sama ibunya ke luar negeri gitu-gitu. Nah itu menjadi isu-isu sosial yang ditaruh di filmnya gitu kan. Ada juga isu-isu sosial seperti pembulian dan segala macam. Itu benar-benar apa ya, isu-isu kayak seorang anak yang nggak nganggap ibunya dibiarin udah meninggal sampai 3 minggu gitu misalnya, banyak macam deh. Jadi nggak hanya seputar ada orang yang membersihkan rumah mendiang gitu, tapi lebih dari itu ya, dia membuat bagaimana kita bisa tahu kehidupan mendiang dari barang-barang yang ada di kamarnya, lalu juga bagaimana isu-isu sosial itu disisipkan di dalam setiap adegan gitu. Totalnya itu ada 10 episode. Teman-teman bisa nonton langsung maraton karena kayaknya langsung tayang udah 10-10-nya deh gitu. Pemainnya sih katanya sih lagi ngehits di Korea gitu ya. Ada pemain utamanya dari Taxi Driver lah, apalah segala macem. Tapi kayaknya yang jago-jago K-pop yang nonton-nonton drama Korea itu lebih tahu deh. Soalnya saya nggak terlalu paham drama-drama Korea gitu. Saya nonton murni karena pengen lihat bagaimana mereka membungkus ceritanya, bagaimana sutradaranya merespon ceritanya gitu ya. Itu yang lebih saya lihat sih. Kalau artisnya saya terus nggak tahu. Jadi itu rekomen banget ya Move to Heaven untuk teman-teman nonton kalau berlangganan Netflix. Paling itu sih yang bisa saya sharing ya teman-teman dari sebuah pekerjaan. Jadi dalam mengembangkan karakter di sebuah film, pemilihan pekerjaan untuk karakter itu sangat mempengaruhi perkembangan konflik, perkembangan cerita yang ada di skenarionya gitu. Dan film Move to Heaven ini unik banget karena dia memilih profesi seseorang yang membersihkan kamar atau ruangan tempat mendiang pernah hidup gitu kan. Itu sesuatu yang memang benar-benar ini ya, benar-benar bisa kita ulik lebih jauh, kaya banget gitu ininya, skenarionya bisa diolah gitu. Nah semoga teman-teman kalau ada waktu bisa sambil sebelum tidur bisa nonton di Netflix, menikmati indahnya karya dari drama Korea ini. Thank you ya kawan jalan udah mau dengerin sharing-sharing tentang serial-serial yang saya lagi tonton. Jangan lupa subscribe loh kawan jalan, jangan lupa subscribe. Deh.